Satu Malam Bersama Gadis. Bab 018. 19. Andara masih terpaku saat melihat Alana yang bersikap dan juga memakai pakaian yang tidak biasanya. Sepertinya ada yang salah dalam diri Alana. Apa tadi saat ia sedang berada di kamar mandi ia telah salah memakan sabun? Ataukah kepalanya terbentur sebuah gayung? Astaga, Andara lupa jika di kamar mandinya tidak ada gayung, dan juga tidak ada sabun perahu yang kemungkinan besar dikunyah oleh Alana. Lalu kenapa Alana bisa menjadi perempuan setengah sadar seperti sekarang ini? Kenapa Mas melihatku seperti itu? Apa pakaian yang aku gunakan kurang cocok jika dipakai olehku? Tanya Alana sembari mengedepankan pabrik susu murninya yang menggoda iman Andara. Tidak apa-apa. Jawab Andara sembari mengelap keningnya yang tiba-tiba saja mengeluarkan keringat dingin. Mungkin mantan duda ini gugup saat melihat buah mangga bergelantungan dan hanya terbungkus setengahnya saja, hingga Andara ingin terus menatapnya. Oh tidak. Andara bukan hanya ingin melihatnya, tapi ia juga ingin mencicipinya. Alana semakin mendekat pada Andara, ia sengaja mendekatkan tubuhnya. Ia tidak peduli jika Andara akan menganggapnya gila. Yang terpenting saat ini Andara jatuh dalam pesonanya. Dan ia kembali menanam pisangnya di lahan Alana. Saat tadi ia melihat Andara bersama dengan Kayla, hati Alana dilanda rasa gelisah. Ia jadi berpikir yang tidak-tidak, apalagi setelah Andara mengatakan jika perempuan itu adalah keponakan dari Lydia. Seketika firasat buruk pun langsung menimpa Alana. Ia yakin jika saat ini perempuan itu adalah utusan nenek gayung yang dikirimkan olehnya untuk merusak rumah tangga Alana dan juga Andara. Ini tidak bisa dibiarkan, jika nenek gayung mengirimkan seorang ulat bulu untuk membuat gatal rumah tangganya. Maka Alana akan membuat tameng yang kuat agar benteng pertahanannya tidak bisa ditembus oleh serangan ulat bulu, utusan nenek gayung. Tameng yang Alana buat adalah ia akan semakin membuat hubungannya dengan Andara semakin dekat, apalagi Alana tidak ingin kehilangan Andara. Kali ini bukan lagi tentang masalah balas dendam. Tapi ia ingin mempertahankan suaminya, karena sepertinya Alana telah jatuh dalam pesona Andara. Alana dengan sengaja semakin mendekati Andara, dan kini ia malah mengelap keringat Andara dengan tisu. Tapi bukan itu masalahnya, tapi masalahnya adalah jika Alana kini setengah berdiri. Andara merasa ada yang aneh dengan istrinya, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin kalau iya. Sedetik kemudian Andara pun tersenyum dan menarik Alana ke dalam pangkuannya. Hingga kini mereka beradu pandang. Tangan Andara dilingkarkan di pinggang ramping Alana dan di tangan Alana ia letakkan di bahu kokoh. Andara, ada apa? Tanya Andara tersenyum dan menahan gemasnya. Tidak ada, aku tidak kenapa-kenapa. Aku hanya gerah, jawab Alana mengerucutkan bibirnya, semakin 20. Membuat Andara gemas dan mengecup bibir mungil yang kini sedang kesal itu. Benarkah? Oh ya, yang gerah itu hatimu atau tubuhmu? Bisik Andara di telinga Alana, tak lupa ia menggigit daun telinga Alana dan mengecup leher jenjangnya. Seketika tubuh Alana meremang mendapatkan kecupan lembut dari bibir Andara. Menurutmu? Tanya Alana. Lama mereka berdua berciuman, saling merasakan rasa cinta yang selama ini mereka berdua pendam. Rasa cinta yang selama ini tak pernah bisa mereka ungkapkan. Andara sangat bahagia karena pada akhirnya, Alana sendiri yang memintanya. Rasa gemas pun kembali ia rasakan pada istrinya ini. Hingga Andara kembali mencium bibir Alana di sela-sela kegiatan panasnya. Kini mereka berdua telah melakukan penyatuan cinta yang selama ini sebenarnya mereka berdua inginkan. Di ruang makan, ketiga orang itu menunggu Andara dan juga Alana untuk turun. Tapi setelah lama mereka menunggu, kedua orang yang mereka tunggu pun tidak menampakkan batang hidungnya. Hingga akhirnya,
Ketiga orang itu makan duluan karena yang ditunggu pun tak datang juga. Mereka makan malam dalam diam, dengan pikiran mereka masing-masing. Meskipun beda kepala tapi yang mereka pikirkan saat ini adalah orang yang sama. Siapa lagi kalau bukan memikirkan Andara dan juga Alana yang tidak turun untuk makan malam bersama. Raut kecewa tak bisa mereka hindarkan, karena mereka berpikir jika saat ini Andara dan Alana tengah menghabiskan waktu bersama. Memangnya apalagi yang pasangan suami istri lakukan jika mereka berdua tengah berada di dalam kamar? Andai saja mereka bisa, mungkin saat ini mereka ingin sekali mendobrak kamar mereka untuk menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Sial. 22. Alana dan juga Andra menghabiskan malam mereka dengan penyatuan cinta, mereka sampai melupakan makan malam mereka. Dan terus menghabiskan malam bersama, seolah mereka berdua lama tak berjumpa. Setiap jengkal tubuh Alana telah menjadi milik Andara seutuhnya, dan untuk pertama kalinya Alana melakukannya dengan perasaan penuh cinta pada Andara. Ia seolah lupa maksud utama dari menikah dengan Andara. Kini Alana bahkan sudah tidak peduli pada perasaan Stefano. Yang ia inginkan adalah hanya menjalin rumah tangga yang bahagia bersama dengan Andara. Keesokan paginya, Alana membuka mata dengan tubuh yang terasa sangat hancur. Bagaimana tidak, jika semalaman Andara tidak lelah, ada hati yang sangat bahagia. Tapi kemana suaminya yang tampan dan juga gagah perkasa itu? Astaga, Alana jadi kembali membayangkan betapa perkasanya suaminya itu. Alana jadi malu sendiri saat mengingat bagaimana Andara menyentuhnya. Oh ya ampun aku sangat malu. Ucapnya sambil menutup wajahnya dengan selimut, tapi aku juga suka, ucapnya lagi sambil tertawa cekikikan. Apa yang kau suka? Tanya Andara, pria itu sudah nampak rapi sekali saat ini. Berbanding terbalik dengan Alana yang masih berantakan karena baru bangun tidur. Apalagi saat ini ia masih belum menggunakan apapun. Alana yang sedang tertawa sendiri pun langsung terdiam saat melihat suaminya. Ia merasa sangat malu sekali dengan tingkahnya yang konyol dan juga memalukan. Bodohnya ia karena tidak melihat situasi jika ingin tertawa. Akan tetapi, berbeda dengan Andara yang kini sedang menahan senyumnya karena melihat Alana yang sangat menggemaskan di matanya. Andaikan pagi ini ia tidak ada meeting penting, mungkin saat ini ia akan kembali membuat Alana mendesah di bawah kungkungannya. Itu, Alana bingung harus berkata apa saat ini. Ia gugup sekali, ya Tuhan, rasanya jantung Alana ingin meledak saja dipandang seperti itu oleh Andara. Tatapannya membuat ginjal Alana meleleh. Oh tidak, maksudnya hati Alana yang meleleh. Mandilah, kau akan pergi kuliah kan? Tanya Andara, pria itu kini malah ingin duduk di samping Alana. Tapi Alana langsung menghentikannya. Stop, ucap Alana menghentikan Andara. Suami Alana itu pun menjadi sangat heran dengan sikap Alana. Kenapa ia tidak mau didekati olehnya? Apakah ia sudah menyesal karena sudah menghabiskan malamnya bersama dengan Andara? Jika memang benar begitu, Andara merasa sangat sedih, padahal nama Alana kini sudah terukir indah di hati Andara. Bahkan Andara sudah memantapkan hatinya pada Alana. Kenapa? Kenapa kau tidak mau aku dekati? Tanya Andara. Aku mohon jangan begini, aku takut sekali, ucap Alana. Takut? Takut kenapa? Tanya Andara merasa sangat heran pada istrinya ini, padahal semalam ia yang menggoda dan juga mendesah karena serangan pisang tanduknya. Aku takut jantungku meledak. 23. Apa? Oh ya ampun, kau tidak mengerti juga ya, aku grogi saat ini. Dan aku mohon jangan melihatku tersenyum seperti itu padaku, please. Kau membuat hatiku meronta-ronta dan membuat gula darahku naik.
Oh astaga, bahkan sekarang hatiku nyut-nyutan karenamu. Ucapan Alana sontak saja membuat Andara tertawa. Ia tidak pernah menyangka jika Alana akan semenggemaskan itu. Baiklah, sudah hentikan, aku akan keluar duluan. Cepatlah mandi, kita sarapan sama-sama, ucap Andara. Iya, suamiku. Andara hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan istrinya, sepertinya kehadiran Alana menjadi warna baru dalam hidup Andara. Di ruang makan Andara kini sudah menunggu para penghuni rumah untuk sarapan bersama. Ia datang paling awal karena ingin menghabiskan kopi panas sambil melihat beberapa pekerjaannya. Lydia dan Kayla sudah mulai turun, tak berselang lama Stefano pun turun untuk bergabung dengan mereka. Kini hanya tinggal Alana yang belum turun. Keadaan ini justru malah membuat Lydia seolah sedang mencari kesalahan dari istri Andara. Begitu juga dengan Kayla, ia terlihat seperti sedang buru-buru dan terus saja melihat jam tangan mahal yang melingkar di tangannya. Tante, aku berangkat duluan saja ya. Soalnya aku sedang buru-buru, ucap Kayla dengan sangat lembut seperti biasanya. Tunggu dulu, kau jangan dulu pergi. Kau belum sarapan? Jawab Lydia sangat khawatir pada keponakannya itu. Tak lama ia pun berdecak, sedang apa sebenarnya dia? Apa dia tidak tahu, kalau di sini banyak orang yang sedang menunggunya? Cetus Lydia. Padahal mereka baru saja duduk beberapa menit, tapi sikapnya malah menunjukkan jika mereka berdua telah duduk berjam-jam di sana. Jika kalian sangat lapar, makanlah duluan. Jangan selalu mengkambing hitamkan seseorang agar ada orang yang disalahkan, apalagi orang itu adalah istriku, dia adalah ratu di rumah ini. Jadi, jagalah sikap dan ucap kalian, ucap Andara tanpa melihat kedua orang itu. Dan sepertinya ucapan Andara berhasil memukul telak mental keduanya. Terbukti kini ekspresi wajah mereka terlihat malu, bahkan wajah mereka kini sudah memerah. Kata ratu yang diucapkan oleh Andara membuat Stefano diri mereka hancur berkeping. Seolah keberadaan mereka di sini hanyalah sebuah pion tak berguna di mata Andara. Maafkan aku tidak bermaksud untuk, Kayla langsung menundukkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca, seolah sedang menahan tangisnya yang sebentar lagi akan pecah. Namun, sayangnya Andara sama sekali tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Kayla. Kedatangannya ke rumah ini bukanlah atas keinginan Andara. Jadi, Andara tidak mempunyai kewajiban untuk menjaga hati dan juga perasaannya. Apalagi yang ia lakukan seolah sedang ingin mencari kesalahannya Alana. Tidak akan Andara biarkan, gadis yang menjadi keponakan mertuanya itu menyinggung Alana. Maafkan aku terlambat, ucap Alana yang baru saja turun. Andara tersenyum hangat pada istrinya itu, tidak masalah, hanya beberapa menit saja kau terlambat, jawab Andara. 24. Melihat pasangan suami istri itu semakin akrab membuat Stefano semakin merasa cemburu. Begitu juga dengan Kayla, ia merasa jika Andara tidak adil padanya. Kenapa saat bicara dengan Alana ia terlihat sangat lembut, tapi jika bicara dengannya Andara sangat dingin dan terlihat ketus. Padahal Kayla sudah bersikap semanis mungkin, tapi itu sama sekali tidak membuat Andara meliriknya, barang sedikit pun. Apalagi Lydia, wanita yang hampir berada di penghujung hidupnya itu semakin membenci Alana. Karena Alana, ia menjadi sering disinggung oleh Andara. Bahkan keberadaannya seperti tidak diinginkan dan juga diharapkan. Ia merasa menjadi kuman dan bakteri di mata Andara. Namun, meskipun begitu tak membuat niatnya untuk memisahkan Andara dan Alana menjadi urung. Justru ia semakin ingin memisahkan pasangan suami istri itu. Merasa dipandang oleh banyak orang, Alana langsung saja melihat mereka satu persatu. Dan benar saja, selain mantannya yang sejak tadi terus menatapnya, Nenek Gayung dan juga Dayangnya kini juga sedang menatapnya dengan sebal.
Oh ya ampun, ada apa dengan makhluk-makhluk bikini bottom ini? Kenapa mereka melihatku seperti itu? Lihatlah, aku akan membakar otak kalian sekarang. Batin Alana. Sepertinya rambutku sudah terlalu panjang, apa aku harus memotongnya ya? Ucap Alana sambil mengibaskan rambutnya, hingga tanda merah yang ada lehernya terlihat oleh mereka semua. Tanda cinta yang diberikan oleh Andara semalam, sengaja tak ia tutupi semua karena ia ingin memamerkan pada makhluk-makhluk menyebalkan itu. Dan benar saja mata mereka bertiga terbelalak saat melihat ada bekas gigitan sang pemilik rumah di leher ratu yang bersemayam di hati Andara.